Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priya Damayanti dari kelas 19A6 Prodi D3 RMIK Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem urinaria. Sistem urinaria yaitu sistem terjadinya penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Sistem urinaria terdiri atas ginjal yang pertama mengeluarkan sikret, kedua ureter menyalurkan urin ke ginjal ke kantor kemih, ketiga kantung kemih sebagai penampung air kemih, keempat ada uretra menyalurkan urin ke kantung kemih. Sistem urinaria terdiri atas sepasang ginjal, sepasang ureter, dan sebuah kantung kemih atau vesikel urinaria, dan sebuah uretra. Bagian-bagian ginjal. Yang pertama ada korteks, bagian luar ginjal, kedua medula, bagian dalam ginjal, ketiga ada piramid. Medula yang berbentuk kerucut, keempat ada kolumna, betini, bagian korteks yang mengelilingi piramid. Kemudian ada papilaris Bailuni, papila dari tiap piramid. Keenam pelvis, reservoir utama sistem pengumpulan ginjal. Ketujuh calyx minor, kebagian ujung pelvis bentuk seperti cawan. Kedelapan ada calyx mayor, kumpulan dari calyx minor. Manusia mempunyai sepasang ginjal di belakang perut atau di belakang abdomen. Ginjal terletak di tulang belakang, di bagian belakang hati, di bagian atas superior. Kelenjar suprarenal. Ginjal bersifat retroperitoneal, yang berarti terletak di bagian belakang peritoneal. Ginjal kanan biasanya terletak di sedikit ginjal kiri untuk memberi tempat untuk hati. Sebagian dari atas ginjal terlindungi oleh iga ke-11 dan ke-12. Kedua ginjal dibungkus oleh dua lapisan lemak yang membantu meredam guncangan. Ginjal berbentuk seperti kacang. Orang dewasa panjangnya 12-13 cm, lebarnya 6 cm, dan beratnya 120-150 gram. Permukaan atas dan bawah serta pinggir korteks ginjal berbentuk konveks, sedangkan pinggir medialnya berbentuk konkav karena adanya hilux. Hilux yaitu tempat arteri pulmonalis, vena, bronkus, dan saluran limfe masuk ke dalam paru-paru. Ada beberapa struktur yang masuk atau keluar dari ginjal melalui hilus, antara lain arteri dan vena renalis, saraf, dan pembuluh getah bening. Fungsi ginjal yang pertama, pengeluaran zat sisa organik. Selanjutnya, pengaturan konsentrasi ion-ion penting. Ketiga, pengatur keseimbangan asam dasar tubuh. Keempat, pengatur produk eritrosit. Kelima, pengatur tekanan darah. Dan keenam, pengembalian terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah. Ketujuh, pengeluaran zat beracun. Lapisan ginjal ada selaput tipis berupa jaringan fibrus. Lapisan ginjal terdiri atas
luar dan lapisan dalam. Kemudian ada nefron. Nefron dibagi menjadi dua. Yang pertama, nefron kortikalis. Nefron yang glomerusnya terletak pada bagian luar korteks. Lengkung Langhue-nya pendek. Yang kedua, ada korteks juxtamedularis. Nefron yang glomerulnya terletak pada bagian dalam dari bagian korteks, dekat dengan korteks medula. Lengkung Henle panjang dan turun jauh ke dalam medula. Bagian-bagian dari nefron. Yang pertama, glomerulus, suatu jaringan papilar berbentuk bola yang berasal dari arterior avril bersatu menuju linol, berfungsi sebagai tempat filtrasi sebagai air dan zat yang larut dari darah. Yang kedua, kapsula Bowman, bagian dari tumbulus yang melingkupi glomerulus untuk pengumpulan cairan yang difiltrasi oleh kapiler glomerulus. Bagian-bagian nefron. Ada tubulus proximal, lengkung Henle, dan tumbulus distal. Bagian nefron juga ada ductus ponecul, ductus collectivus. Nefron membersihkan zat dengan cara filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Selanjutnya juga ada ureter, tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kantung kemih. Ureter merupakan lanjutan pelvis renal melalui distal dan bermuara pada vesikel urina. Panjangnya 25 sampai 30 cm. Persarafan ureter yaitu nekrosa burfarior melalui neuron yang simatis, terdiri dari dua bagian, yaitu pars abdominalis dan pars pelvina. Lapisan gening ureter dari lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan dinding ureter ada gerakan peristaltik sekitar 3 menit sekali melalui ureter. Selanjutnya ada vesika urinaria, disebut juga bladder atau kantung kemih, merupakan kantung berongga yang dapat direnggangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Mempunyai fungsi sebagai reservoir urin. Vesika urinaria mempunyai bagian apex, corpus, dan fundus. Vesika urinaria dipersarafi oleh syaraf otonom atau tidak sadar. Selanjutnya ada uretra, merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kantung kemih, berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Pada pria berfungsi juga sebagai sistem reproduksi saluran penyaluran air mani. Uretra pada wanita, panjangnya uretra sekitar 2,5 sampai 4 cm dan terletak di antara klitoris dan permukaan vagina. Uretra pada pria panjangnya sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama,
pars prostatica, pars prostatica, ketiga pars melatina, yang keempat pars spongiosa atau cavernosa. Kemudian proses pembentukan urin. Yang pertama yaitu filtrasi. Proses penyaringan zat sisa metabolisme yang mendapat menjadi racun bagi tubuh. Terjadi di glomerulus, zat berukuran kecil, molekul besar seperti protein, dan sel darah tertahan di plasma darah dan mengalir meninggalkan glomerulus melalui arteriole efferent. Hasilnya filtrat glomerulus atau urin primer. Kemudian proses filtrasi dalam glomerulus dipengaruhi oleh faktor yaitu tekanan osmotik, kemudian tekanan yang dikeluarkan oleh air pada membran semi-permeable, membran yang memungkinkan ion atau molekul melewatinya. 2. Reabsorpsi merupakan proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih mengandung zat-zat bagi tubuh. Beberapa zat yang diserap kembali antara lain glukosa, garam-garam, ion organik, dan asam amino. Reabsorpsi terjadi dalam tubulus constrictus proximal, hasil filtrat tubulus urin sekunder. Yang ketiga, ada sekresi, proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Peredaran darah ginjal. Ginjal dapat mendapat darah dari aorta abdominalis yang mempunyai percabangan dengan arteri renalis berpasangan dengan kiri dan kanan. Pernafasan ginjal mendapat persarafan dari plexus renalis atau sistem saraf dan otot. Di atas ginjal terdapat kelenjar ginjal dan suprarenalis. Kelenjar ini merupakan kelenjar buntu yang menghasilkan dua macam hormon yaitu adrenalin dan kortisol. Ciri-ciri urin normal. Jumlahnya rata-rata 1-2 liter sehari, tapi beda-beda sesuai dengan jumlah cairan yang dimasukkan. Warnanya bening, oranye pucat tanpa endapan. Baunya biasa, tajam. Berat jenis berkisar dari 1010 sampai 1025. Komposisi urin normal. Urin terutama terdiri atas air, urekum, dan natrium klorida. Jumlah persen air mendapat pada urin adalah air 96%, benda padat 4%. Terdiri atas ureum 2%, produk metabolik lain 2%. Kemudian ada juga masalah atau penyakit dalam sistem urinaria, seperti berkurangnya aliran darah ginjal. Penyebabnya bisa kekurangan darah akibat pendarahan, daya pompa jantung menurun, tekanan darah yang sangat rendah, dan kegagalan hati. Kemudian ada penyumbatan aliran air kemih, penyebabnya pembesaran prostat. Kemudian ada trauma pada ginjal, penyebabnya reaksi alergi, zat-zat racun, dan keadaan yang mempengaruhi unit
penyaringan ginjal, penyumbatan arteri atau vena ginjal, kristal protein atau bahan lainnya. Kemudian juga ada glomerulonefritis, peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus, ditandai dengan protein urinir dan hematuria, dapat berkembang menjadi gagal ginjal. Kemudian glomerulonefritis ada dua, yaitu bisa jadi akut dan kronis. Selanjutnya ada juga sindrom nefrontik, suatu sindroma yang terjadi akibat berbagai penyakit yang menyerang ginjal dan lainnya. Yang selanjutnya ada juga nefritis, peradangan ginjal. Selanjutnya gagal ginjal, penyakit di mana fungsi ginjal mengalami penurunan. Gagal ginjal juga ada yang akut dan juga ada yang kronik. Selanjutnya juga ada yelonephritis, infeksi bakteri pada suatu kedua ginjal. Ada juga hidronefrosis, pengembangan ginjal. Ada batu ginjal, yaitu massa keras seperti batu yang terbentuk di sepanjang kaluan kemih yang menyebabkan nyeri. Ada juga vesicoureteral reflux, yaitu aliran berikurin dari kantong kemih ke ureter. Sekian materi tentang sistem urinaria dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.